Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Falling for Merceo, bab 27 Aku mampu menghidupimu. Gavin Gu hanya benci Lucia Tong memanggilnya Robert Sia. Tetapi dia tidak pernah berpikir untuk memintanya memanggilnya, suamiku, tetapi pada saat ini, mendengarnya mengatakan ini, matanya berbinar dan ekspresinya bangga. Ya, kamu diizinkan memanggil seperti itu. Lucia Tong memutar mata, gila. Gavin Gu sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik, dia dengan perhatian menambahkan bubur padanya, berkata dengan sungguh-sungguh. Karena kamu telah membantuku, aku serius, kamu benar-benar tidak perlu bekerja keras seperti ini, suamimu, aku masih dapat menghidupimu. Lucia Tong mengambil kesempatan untuk bertanya kepadanya. Di mana kamu bekerja? Gavin Gu menunduk untuk makan bubur, tersenyum dan bertanya. Kamu ingin pergi ke perusahaanku untuk mencariku? Tidak, tidak. Lucia Tong menggeleng, hehe, jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengganggu kehidupan pribadimu, tetapi aku memiliki hak untuk mengetahui di mana akta nikahku, bukan? Gavin Gu sama sekali tidak munafik. Zenny Corp. Lucia Tong hampir tersedak, bukankah ini kebetulan? Gavin Gu memberinya tisu. Kamu tahu. Hehe, siapa yang tidak tahu tentang Zenny Corp perusahaan sebesar itu? Lucia Tong berkata, lalu apa yang kamu lakukan? Aku, Gavin Gu tersenyum licik, bukan apa-apa, hanya mengatur transfer personel. Lucia Tong mengangguk. Departemen Sumber Daya Manusia. Nah, tidak ada yang terjadi di perusahaan kalian akhir-akhir ini, kan? Gavin Gu mengerutkan kening, apa maksudmu? Petik 2. Lucia Tong tersenyum malu. Tidak ada, aku hanya sembarang bertanya. Oh iya, nanti kita lebih baik jarang bertemu. Kenapa? Gavin Gu sedikit tidak senang. Lucia Tong berkata. Pokoknya, pernikahan kita palsu, kita hanya menunggu sebulan kemudian untuk bertemu dan bercerai. Kenapa? Suaranya menjadi sedikit dingin. Lucia Tong malu dan tidak tahu harus menjawab apa. Apakah dia harus mengatakan bahwa tunangannya adalah bos besar Zenny Corp? Apakah dia takut Gavin Gu akan mengusirnya karena pernikahan kilatnya? Setelah dipikir-pikir, dia tidak menjawab sama sekali. Hanya memakan buburnya, untungnya, orang di seberang tidak bertanya lagi padanya, tetapi tidak tahu apakah itu ilusinya, selalu merasa bahwa kedua mata orang di hadapannya tampak sedikit menyilaukan. Awalnya sudah bilang Lucia Tong yang akan mentraktir, tapi dia tidak menyangka dia akan mengeluarkan dompetnya dulu saat check out. Gavin Gu berkata, bagaimana bisa meminta seorang wanita untuk membelanjakan uangnya pada hari pernikahan? Meskipun terkadang dia berpikir bahwa dia tidak masuk akal, tidak dapat disangkal bahwa dia masih memiliki bagian yang bersinar, hanya saja tempat yang bersinar ini padam setelah sedetik. Karena Gavin Gu menunjuk ke daftar dan berkata kepada pelayan. Dia yang akan membayar untuk bubur abalon. Perasaan baik Lucia Tong sebelumnya untuk dia tiba-tiba menghilang. Kamu begitu pelit. Gavin Gu mencibir, aku hanya membayar istriku makan, tapi kenapa harus mentraktir pengganggu itu makan malam? Lucia Tong tercekat dan tidak bisa berkata-kata. Sepanjang jalan, keduanya tidak berbicara dan suasananya sedikit canggung. Setelah akhirnya turun ke perusahaan, Lucia Tong dengan cepat melompat keluar dari mobil dan berlari beberapa langkah sebelum berbalik dan berkata, jangan hubungi aku beberapa hari ini, sampai jumpa lagi sebulan kemudian. Gavin Gu menatapnya dengan sedikit rasa dingin di matanya, tapi tidak berbicara. Lucia Tong merasa tidak nyaman ketika dilihat olehnya, dengan muka tebal berkata. Jika kamu tidak berbicara, maka aku akan menganggap kamu setuju. Pergilah, selamat tinggal. Dia berlari ke dalam gedung dengan bubur abalonnya. Gavin Gu masih tidak berbicara, menatap sosok yang kecil menghilang di depannya, senyum dingin merangkak ke sudut mulut Gavin Gu. Dia menggunakan Gavin Gu sebagai ban serep, menjadikan Robert Sia sebagai batu loncatan. Lucia Tong, bagaimana bisa ada hal-hal baik di dunia ini? Gavin Gu menunduk,
mengambil ponselnya dan memanggil dengan terampil. Sekretaris Xia, aku ingin melihat semua informasi MZ Teknologi di meja besok pagi, dan juga, suruh orang menyiapkan evaluasi pembelian. Bab 28 Menyukai Dirimu. Lucia Tong tidak melihat Carson Lu di bilik ketika dia naik ke atas. Setelah mencari, dia menemukan bahwa Carson Lu telah memindahkan komputernya ke kantornya. CEO Lu. Dia masuk dan meletakkan bubur di atas meja. Anda bisa memakannya dulu. Carson Lu mengangguk. Lucia Tong duduk dan melanjutkan menulis program. Carson Lu sedang makan dan mendiskusikan beberapa peningkatan dalam permainan. Sangat tepat. Lucia Tong sangat mengaguminya. CEO Lu juga seorang pemain. Karena pengoperasian tombol yang terampil, jika bukan pemain pasti tidak akan bisa merasakannya, tapi tidak pernah mendengar Carson Lu bermain game. Carson Lu menjawab, pernah bermain sebelumnya. Pantas saja. Faktanya, setelah lulus kuliah, seorang kakak senior yang memperkenalkan MZ Teknologi padanya, Lucia Tong sepertinya tidak pernah mengenal Carson Lu, hanya tahu bahwa dia cuek, tetapi dia sangat mampu bekerja. Ujung jari dengan cepat melompat ke keyboard, membuat suara yang familiar. Lucia Tong menjadi lebih fokus dalam kondisi. Dia sedang menulis dengan semangat. Ketika dia meraih cangkir kopi, dia tidak memegangnya dengan tepat, cangkirnya miring, seluruh cangkir kopi jatuh ke dadanya sekaligus. Ah, Lucia Tong berseru dan berdiri, sungguh mengerikan. Karena basah, tubuhnya yang seksi kini terlihat semakin indah dan anggun di bawah cahaya lampu. Carson Lu buru-buru berdiri dan menundukkan kepalanya untuk melepas pakaiannya. Pipi Lucia Tong memerah, buru-buru berkata, CEO Lu, aku akan pulang dan mengganti pakaian dulu. Dia selesai berbicara, bergegas keluar sebelum Carson Lu sempat berbicara. Carson Lu berbalik dan melihat sosok kecil yang bergegas sepanjang jalan. Seluruh tubuhnya tercermin di jendela besar. Carson Lu tercengang, tiba-tiba teringat, dia tidak akan memperlakukannya sebagai seseorang yang ingin memanfaatkannya, bukan? Carson Lu menggelengkan kepalanya tak berdaya, dia hanya ingin meminjami pakaian untuk menutupinya, ini juga salah dirinya karena langsung membuka baju, dia seharusnya memberitahunya dulu. Lucia Tong masuk ke lift dan menerima pesan teks dari Carson Lu. Sudah larut malam, kembali dan istirahat lebih awal. Lucia Tong sedikit tertekan, sepertinya dia mengira dia ingin menyelinap pergi. Dia mengetik beberapa kata, memikirkannya, lupakan saja, tunggu sampai dirinya kembali. Setelah berganti pakaian dari kamar mandi, Olivia Jian mengecat cat kuku di sofa dengan postur yang tidak sedap dipandang. Dia melirik Lucia Tong dan berkata, apa yang kamu lakukan terburu-buru seperti ini? Tidak buruk untuk merayu bosmu. Lucia Tong meminum air. Tolong, aku ini terlihat memalukan bukan? Olivia Jian tersenyum jahat. Apakah perusahaan kalian tidak memiliki rekan kerja perempuan? Pasti dapat menemukan satu atau dua syal di laci, kamu harus pulang untuk berganti pakaian. Jangan membantah lagi, tindakan kamu jelas untuk mempertahankan citra yang sempurna di depan lawan jenis. Lucia Tong tercengang. Olivia Jian melanjutkan bicara. Dapat dilihat bahwa lawan jenis ini tidak biasa di hatimu. Jangan omong kosong. Olivia Jian masih ingin berkata. Apakah aku omong kosong? CEO Lu yang kamu sebutkan sepertinya juga menyukaimu. Kalau tidak, kenapa dia mau menggantikanmu untuk minum anggur? Itu. Lucia Tong tiba-tiba tidak bisa menjawab. Aku tidak berbicara denganmu dulu, aku harus bekerja lembur. Ngomong-ngomong, pinjam mobilmu untuk digunakan. Dia membungkuk ingin mengambil kunci mobil Olivia Jian, tetapi tidak diduga Olivia Jian berdiri dan buru-buru mengambil kunci itu. Olivia Jian dengan bangga berkata, mengapa kamu tidak memberi CEO Lu kesempatan untuk mengantarmu pulang? Lucia Tong tidak bisa berkata-kata. Aku sekarang sudah menikah. Olivia Jian tidak setuju. Apakah pernikahan kalian nyata? Lagi pula, 1 bulan berlalu kalian akan bercerai. Jika kamu benar-benar bersama dengan CEO Lu, maka semua orang akan benar-benar bahagia. Luar biasa. Olivia Jian melakukan serangkaian hal antara pria dan wanita. Lucia Tong sedikit mengkhawatirkan Daniel Lan. Akhirnya, mendapat taksi, ketika kembali ke perusahaan,
Melihat Carson Lu bersandar di sofa dan tertidur, Lucia Tong menyalakan komputer dan menemukan bahwa semua pekerjaan telah selesai. Ini adalah kecepatan hantu. Lucia Tong awalnya ingin membangunkan Carson Lu, tetapi setelah memikirkannya, dia mengambil setelan jas itu dari rak dan menutupinya. Bersambung. Titik.